Halo teman-teman, perkenalkan namaku Owen Felix Fernando Barimbing, biasa dipanggil Owen. Hari ini aku mau mengerjakan penugasan dari DCES, yang dimana kita harus mengambil studi kasus dari kehidupan sehari-hari. Di sini aku akan mengambil studi kasus sistem cerdas penerangan jalan otomatis atau Smart Street Light. Di dalam masalah kehidupan, mungkin kita seringkali melihat di area terbuka seperti koridor koridor kampus ataupun di taman, itu kita melihat lampu jalan itu menyala terus sepanjang malam meskipun kondisi lingkungan itu sebenarnya masih cukup terang. Nah, inilah yang menyebabkan pemborosan energi listrik. Di sisi lain, kita membutuhkan adanya sistem yang mampu mendeteksi penurunan intensitas cahaya secara akurat untuk menyalakan lampu secara otomatis. Oleh sebab itu, kita akan membangun sistem kendali otomatis berbasis analog yang mampu mendeteksi penurunan intensitas cahaya secara akurat untuk menyalakan lampu secara efisien. Untuk alur sistemnya sendiri, itu ada sensor cahaya atau LDR. Kita menggunakan fotoresistor. Ini berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi tegangan. Kemudian yang kedua itu ada OPAMP, penguat atau amplifier. Ini untuk memperkuat sinyal dari sensor cahaya. Kemudian ada OPAMP komparator, ini untuk membandingkan sinyal dan juga V referensi yang didapat dari potensiometer. Kemudian ada MOSFET atau switch, ini untuk menyalakan arus lampu. Kemudian ada lampu jalan untuk menerangi jalan. Kemudian untuk implementasi komponennya itu sendiri, itu seperti ini teman-teman, ada gambarnya. Untuk penjelasan ini kita akan di akhir saja. Kita akan menjelaskan setiap komponen utamanya, 4 komponen utamanya. Yang pertama itu ada pembagi tegangan. Ini kenapa sih digunakan? Karena dari komponen sensor seperti LDR itu, dia bekerja dengan cara mengubah nilai hambatannya sendiri saat terkena cahaya. Tetapi mikrokontrolernya itu atau OPAMP-nya itu nggak bisa membaca hambatan secara langsung. Oleh sebab itulah pembagi tegangan ini digunakan sebagai metode efektif untuk mengonversi perubahan fisis hambatan LDR untuk menjadi perubahan besaran elektris atau tegangan. Sehingga nanti level tegangan ini bisa diproses oleh rangkaian elektronika selanjutnya. Kemudian ada OPAMP sebagai amplifier, ini penguat sinyal. Kenapa sih digunakan? Ini pada saat perubahan transisi cahaya dari sore menuju malam hari, itu terkadang berlangsung secara perlahan dan menghasilkan perubahan tegangan input yang terlalu tipis. Kalau dimasukkan langsung ke komparator, itu sistem itu bisa kurang sensitif atau tidak stabil. Makanya ini digunakan untuk memperbesar amplitudo sinyal tegangan dari sensor dengan kestabilan tertentu. Dia menggunakan resistor umpan balik negatif. Seperti yang di atasnya ini ada resistor 10 kilo ohm. Sehingga nanti rentang kerja sinyal dia menjadi lebih peka dan akurat terhadap perubahan cahaya sekecil apapun. Kemudian yang ketiga ada OPAMP sebagai komparator. Ini pusat pengambilan keputusan. Kenapa sih digunakan? Karena sistem ini membutuhkan otak pengambil keputusan yang tegas tanpa harus menggunakan komputer atau mikrokontroller yang rumit. Fungsinya itu ya ini komparator ini bekerja di dalam mode open loop. Berbeda dari tadi sebelumnya amplifier dia tidak menggunakan feedback balik dengan 10 k ohm yang tadi. Ini tugasnya ini untuk komparator ini untuk membandingkan tegangan input dari sensor dengan tegangan referensinya Vref yang diatur oleh potensiometer. Ketika tegangan sensornya melewati batas acuan, kondisinya itu berubah dari terang ke gelap. Komparatornya itu langsung memberikan perubahan status output yang ekstrim secara cepat dari mati ke nyala untuk men-trigger beban. Dan untuk mencari Vref sendiri teman-teman itu ada rumusnya. Rumusnya itu V sumber dikali R bawah dibagi R atas ditambah R bawah atau V sumber dikali R bawah dibagi R total. Jadilah misalnya V sumbernya itu 12 volt. Nah, masukkanlah 12 volt dikali R bawahnya misalnya 5, totalnya itu jadi 10. Nah, jadilah hasilnya 6. Nah, kemudian ada MOSFET sebagai switch. Ini
Kenapa sih digunakan? Ini adalah bagian kendali seperti OP-AMP yang hanya mampu mengalirkan arus listrik yang sangat kecil. Jika OP-AMP ini dihubungkan langsung untuk menyalakan lampu jalan berdaya besar, OP-AMP ini akan cepat panas, kelebihan beban, overload, atau bahkan rusak. Fungsinya sebagai saklar elektronik berkecepatan tinggi untuk MOSFET ini. MOSFET ini juga dikendalikan melalui tegangan kecil di kaki gate-nya untuk menghubungkan atau memutuskan arus utama berdaya besar dari 12 volt baterai ke lampu secara aman, efisien, dan tanpa membebani bagian kontrol utama. Kemudian inilah kita akan masuk ke simulasinya. Untuk simulasinya sendiri, ketika kita run, ini dia tidak menyala dikarenakan intensitas cahayanya ini terlalu terang. Kalau kita ubah, cahayanya akan menyala. Kita akan cepatkan karena kenapa sih bisa seperti ini teman-teman? Karena kita bisa menghitung dari sini teman-teman, dari si potensiometernya. Ketika dia arus bawah atas bawahnya 5 sampai dengan 5, tadi sesuai perhitungan kita itu kan hasilnya 6 volt. Ketika 6 volt, dia ketika kita terangin cahayanya itu di 9 volt. Kenapa sih dia bisa nyala di 9 volt? Karena ketika di potensiometer ini pas kita hitung 6 volt itu sebagai acuannya teman-teman, sebagai V referensinya 6 volt. Dan kenapa dia bisa di atas 6 volt itu nyala, di seperti 9 itu nyala, tapi ketika dia di 8 volt itu dia mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dia di sini sebagai acuan 6 volt, tapi ingat teman-teman, di sini hanya komparator, dia sini hanya menyeleksi nyala apa tidaknya. Sebelumnya itu teman-teman, di sini kan dia melewati amplifier. Dari amplifier dia kan mendapatkan dari tegangan dari sensor cahaya ini. Nah, dari sensor cahaya ini dia memberikan ke amplifier, dan amplifier ini dia menguatkan tegangan tersebut, yang dimana nanti dia akan menimbulkan tegangan balik dari sini, dan dari situ dia akan menuju lagi ke sini teman-teman. Makanya dia tidak 6, tapi dia bisa bertambah menjadi 9 menyalahnya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi ketika misalnya kita ubah si potensiometernya misalnya seperti ini, maka dia nanti akan berubah juga kecerahan ataupun gelapnya. Misalnya sini ketika dia 6 volt dia mati teman-teman, tapi ketika dia diubah 8 volt dia menyala. Itu ada perhitungannya teman-teman, seperti yang dari PPT tadi. Kesimpulannya teman-teman, sistem otomasi ini berhasil membuktikan bahwa rangkaian analog murni dapat diandalkan secara optimal untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang penghematan energi secara murah, responsif, dan tanpa memerlukan kompleksitas pemrograman mikrokontroler. Sekian teman-teman, terima kasih.